Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, peranan jemaat atau gereja dalam masyarakat. Tentu Tuhan mau agar setiap umat-umatnya mempunyai dampak yang nyata di dalam lingkungan masyarakat. Ini adalah suatu pelajaran yang kita harus mengerti, karena kita adalah bagian dari masyarakat kita. Untuk itu pada hari ini kita akan kembali mempelajari, dan sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita yang berada dalam rumah agar kita dapat belajar bersama-sama, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah kepedulian universal. Universal artinya menyeluruh, seluruhnya. Dan apa yang disebut dengan kepedulian yang universal ini, kita dapat membaca dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Apa yang ayat ini beritahukan kepada kita tentang suatu keuniversalan dari Sabat tersebut. Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian Tuhan berkata, ayat yang ke-1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini adalah suatu pelajaran mengenai Sabat yang universal, karena Tuhan dirikan bukan kepada bangsa Israel atau agama tertentu. Ini adalah suatu lembaga yang mau diperingati ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi ini. Tentu ini berlaku kepada semua manusia yang berada di bumi ini, untuk kita dapat mengerti melalui pelajaran penciptaan ini. Kemudian kita akan lanjutkan. Melalui pelajaran ini, jika kita benar-benar memelihara Sabat, kita tidak akan merasa puas hanya dengan istirahat. Ya, karena Keluaran 23:12 dikatakan mengenai makna istirahat tersebut, atau mengenai penebusan atau pemulihan terakhir di dunia yang baru tersebut. Mengenai makna penebusan, kita dapat tentu membaca dalam Ulangan 5 ayat 12-15. Ulangan 5 ayat 12-15. Kita sama-sama dapat membuka. Ulangan 5 ayat 12-15. Di sini dikatakan ayat 12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan engkau melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ditempatkan kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah engkau ingat bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir. Ya, ini mau menandakan suatu penebusan, pelepasan. Ya, engkau budak di Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh tangan Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Banyak orang berpikir ini adalah untuk orang Israel saja, tapi Tuhan mau kembali mengingatkan bahwa aku adalah Tuhan yang di dalam buku Kejadian yang menciptakan sebagai Tuhan pencipta. Untuk kita mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga dilepaskan daripada perbudakan dosa kita. Ya. Kemudian dalam pelajaran ini juga pemulihan terakhir di dunia yang baru. Ya,
Ditulis dengan Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Bahkan sampai dunia yang baru, kita juga mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta. Itulah sebabnya makna Sabat ini adalah secara universal, bukan hanya sebagai penduduk di dunia ini, tetapi seluruh jagat raya ini untuk kita mengerti bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta, bumi dan jagat raya ini. Sesungguhnya Sabat hari ke-7 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan penyedia perhentian bagi semua yang hidup di atas bumi ini. Ya, di dalam setiap penduduk bumi ini, kita mengingatkan bahwa Tuhan memberikan suatu perhentian, dan ini adalah hal yang baik tentunya kepada kita untuk kita melihat Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang peduli. Keuniversalan perhentian Sabat menyiratkan kesamaan di antara kita semua. Pelajaran yang berikutnya untuk kita dapat mengingat bahwa di mata Tuhan semuanya adalah sama, baik orang kaya ataupun orang miskin. Tuhan secara umum berarti kesetaraan dan kepentingan yang umum di antara manusia. Ya, kita juga harus mengerti. Jangan kita sebagai pemelihara Sabat kita nggak mengerti makna yang merupakan dasar daripada makna Sabat itu, bahwa di mata Tuhan adalah sama. Jangan kita berbakti Sabat tetapi kita tetap menganggap orang itu lebih bawah karena kita lebih kaya. Ini ada suatu hal yang salah jikalau kita memelihara Sabat tapi kita tidak mengerti makna sesungguhnya daripada dasar Sabat itu sendiri, bahwa Tuhan pencipta dan di mata Tuhan adalah sama. Juga sebagaimana kita belajar mengenai kepedulian bagi keadilan sosial merupakan dasar daripada Sabat mingguan, dan ada juga Sabat tahunan, dan ada juga tahun Yobel. Ya, di dalam suatu upacara bagi bangsa Israel, selain makna Sabat hari mingguan, ada juga Sabat tahunan, yaitu tahun ke-7. Orang harus dikembalikan tanahnya jikalau dia menggadaikan, harus dihapuskan hutangnya pada tahun ke-7. Ada juga tahun Yobel, yaitu setiap 50 tahun. Mereka juga menyebutnya sebagai Sabat berhenti, ya, kemudian mengembalikan kepada orang-orang yang berhutang atau orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah suatu pelajaran-pelajaran. Prinsip-prinsip di balik 3 hari Sabat itu digambarkan dalam Imamat 23 dan Imamat 28. Meluas kepada orang-orang Kristen juga, ya. Apa sebenarnya artinya bahwa kita juga harus melakukan hal tersebut? Sabat hari ke-7 akan selamanya menunjukkan kepada penciptaan, ya. Sabat mingguan ini adalah universal dan tentu harus dijalankan sampai saat ini untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Dan terus kepada salib dan dunia yang baru. Ini akan memperkuat hubungan kita dengan pencipta dan juru selamat kita yang penuh kasih, sehingga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan tentunya, yang sangat mengasihi orang-orang yang memiliki kebutuhan di dalam Dia, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Ini adalah bentuk kepedulian Tuhan melalui anak-anaknya yang hadir di muka bumi ini. Tentu kita harus mewujudkan suatu kepedulian yang sama. Bagaimanapun, kita juga tentu harus mencatat bahwa tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun atau tahun Yobel, menggambarkan prinsip-prinsip abadi. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus memeliharanya secara upacara pada saat ini. Tentu maknanya itu juga abadi, tetapi perayaannya tentu tidaklah lagi harus dilakukan saat ini. Kenapa? Tidak seperti hari ke-7 yang dilambangkan pada saat penciptaan di dunia sebelum kejatuhan, karena Sabat-sabat tahun ke-7 dan Yobel itu adalah upacara yang merupakan bayangan daripada apa yang harus terjadi oleh Yesus yang akan digenapinya. Itu ditulis dalam Kolose 2 ayat 16-17. Semua upacara-upacara tersebut hanyalah berupa bayangan, tetapi ini bukan sebagai bentuk daripada perayaan hari raya daripada yang disamakan dengan kita berbakti untuk setiap
memperingati Sabat setiap minggunya. Ini adalah suatu proses yang berbeda, menunjuk ke depan kepada pelayanan pengorbanan Yesus dan kemudian berakhir di kematiannya di kayu salib. Itulah tahun Yobel dan hari raya tahun Sabat tahun yang ke-7. Ini semuanya merupakan suatu gambaran yang akan digenapi oleh Yesus. Sebaliknya, Sabat-sabat upacara ini menunjukkan kepada prinsip dalam hal bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain, terutama mereka yang membutuhkannya. Maknanya harus diterapkan sampai saat ini, yaitu adalah kita harus tetap peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya setiap tahun ke-7 atau tahun Yobel, tetapi setiap hari kita harus mempraktekkan ini di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kemudian, sebab umat yang ditebus yaitu Israel memiliki kewajiban untuk menjadi terang kepada dunia. Begitu juga dengan kita, Israel rohani. Kita harus dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia ini, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dan kepada sesama kita manusia. Dengan ucapan syukur, mereka akan menyatakan karakter Tuhan kepada mereka melalui tingkah laku kita. Manusia di sekitar kita hanya dapat melihat karakter Tuhan jikalau kita dapat menunjukkannya ketika kita berada di dalam lingkungan masyarakat melalui hal-hal yang terkecil. Sebagaimana contoh Amos menuliskan, Amos 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita dapat membukanya dan kita dapat membaca apa yang Amos tuliskan dalam Amos 8 ayat 4 sampai ke-7. Tuhan mengatakan melalui hambanya Amos, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan yang bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Di sini Tuhan memberikan suatu pelajaran. Ini kepada umat yang disayangi, yaitu umat Israel. Tapi Tuhan melihat mereka yang datang berbakti kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka itu begitu licik. Mereka tidak peduli terhadap sesama. Dan Tuhan mengatakan melalui Amos, saya catat itu semua. Dan di mata Tuhan, Tuhan tidak peduli apakah mereka orang Israel dan mereka menyebut dirinya sebagai umat Tuhan. Tapi jikalau mereka tidak melakukan hal yang nyata dalam kehidupan, Tuhan akan mengatakan mereka akan dihapuskan. Ini adalah suatu pelajaran tentunya kepada kita. Jikalau kita mengaku sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, tapi dalam kehidupan kita, kita buat curang. Berjualan, bayangin katanya, timbangannya nggak rata. Dan kita berpikir tidak tahu. Tuhan itu tahu terhadap apapun yang kita lakukan. Dan kemudian kita menyebut umat Tuhan, tapi ada orang di sekitar kita yang membutuhkan, kita tidak peduli. Atau bahkan sebagai pimpinan kita menindas bawahan kita. Tuhan tidak peduli agama apapun orang itu, suku bangsa apapun orang itu. Di mata Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus bertindak adil dan menunjukkan karakter Kristus. Karena Kristus tidak pernah melakukan pandang bulu. Orang Samaria, orang kafir, apapun yang datang Tuhan sembuhkan. Ini adalah suatu pelajaran penting untuk kita mengerti karakter akan Kristus. Itulah sebenarnya makna akan hari Sabat yang universal. Kepada setiap orang Israel yang mengerti akan makna Sabat, mereka akan peduli terhadap sesama. Untuk itulah, kiranya melalui pelajaran hari ini, kita dapat mengerti mengenai kepedulian universal. Kiranya Tuhan memberkati.
Yesus.